Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Oke ya. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Oke, dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, sebenarnya dari segi market cap ini udah mulai positif sih ya, udah mulai agak stabil gitu kan di area 3 triliunan teman-teman ya. Sedangkan Fair and Greed Index dia berada di area 55. Nah, di mana teman-teman ya, di sini ada sedikit informasi teman-teman ya, yang dimana kalau skenario ini benar-benar terjadi bro ya, maka kita akan melihat nih mungkin sektor kripto sampai Uranus gitu ya kan, ngepam sampai Uranus. Oke, kita bahas menarik nih kayaknya ya. Nah, yang pertama kita melihat dari kinerja atau suku bunga ya teman-teman ya, suku bunga acuan lah ya. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama, bro, sebenarnya di sini ya, bentar, suku bunga tadi aku lihat tuh, bentar bro ya. Kita lihat bareng-bareng. Nah, ini bro ya, suku bunga bank sentral di mana di sini kan berbagai negara lah ya, termasuk ada Indonesia ya, dan Amerika Serikat, Kanada, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Oke, di mana BI itu dengan suku bunga teman-teman ya, itu di area 5,75%. Oke, itu suku bunga untuk Bank BI atau Bank Indonesia ya bro ya. Sedangkan untuk Bank The Fed atau Fed ya teman-teman ya, itu sekitar 4,50%. Nah, di mana di sini teman-teman ya akan ada meeting FOMC ya, itu pada tanggal 7 bulan 5 2023. Nah, ini menarik bro ya. Jadi kan kemarin dari hasil voting apa ya, spekulasi pemangkasan suku bunga itu 9% itu skeptis suku bunga nggak akan terpotong ya. Ya sisanya itu adalah mereka sorry, 9% itu berharap ya suku bunga dipotong. Tapi ya itu tadi bro ya, sekitar 81%-an skeptis suku bunga itu akan benar-benar dipotong ya. Jadi kalau ada pemotongan suku bunga nih nanti pada tanggal 7 bro ya, maka kita akan melihat volatilitas harga daripada Bitcoin dan altcoin tentunya. Mantap jiwa ya. Nah, lanjut kita untuk melihat chart daripada Bitcoin terlebih dahulu, bro ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk Bitcoin sendiri kita kan pernah sempat bahas bareng-bareng waktu itu ya, di mana target berikut daripada si Bitcoin adalah di area 95 ribuan. Nah, kali ini harga Bitcoin itu udah bermain-main di kisaran harga 97, 96 gitu kan. Ya, notabene ini akan menjadi titik balik yang cukup positif sebenarnya, bro ya. Target kita udah terrealisasi, target pertama. Nah, nice, target berikutnya di mana? Kalau dia mampu mempertahankan di area 9596, maka dia ada dua target, bro. Ya, ada dua target. Target pertama di mana? Target pertama adalah di sekitar 103 ribuan. Ya, itu target pertama, bro. Ya, setelah dia stabil di area 9596. Nah, target kedua yaitu di kisaran harga mana? 108 ribuan bro ya, atau di area 108 atau di area 109. Oke. Nah, menariknya teman-teman, target ini dipicu dengan nilai yang cukup positif. Kalau ini benar-benar terjadi bro ya, maka kita akan melihat volatilitas kenaikan daripada altcoin ya, yang dipimpin oleh bapaknya altcoin yaitu Bitcoin gitu kan. Oke. Nah, dikutip dari Youtudai teman-teman, di mana salib emas langka, oke, salib emas langka dapat membawa Bitcoin ya ke rekor tertinggi sepanjang masa, atau membawa harga daripada Bitcoin itu ke ATH bro, ya bisa dikatakan seperti Golden Cross gitu ya. Oke, kita lihat dari cuplikan gambarnya bro. Nah, di sini kalau kita zoom ya, kalau kita zoom di sini ada tiga garis, yang dimana garis merah sama garis hijau ya, itu hampir bersilangan. Nah, kalau ini bersilangan bro ya, kalau ini bersilangan, maka price daripada Bitcoin
targetnya adalah di mana di area 108 ribuan teman-teman ya. Targetnya di area 108 ribuan. Nice. Dia juga bisa membuat all time high lagi teman-teman ya. Mantap. Nah, didorong dengan spekulasi akan adanya pemangkasan suku bunga juga ya kan. Ini bisa menjadi katalis bullish bagi Bitcoin dan altcoin tentunya ya. Yang ngepam itu bukan hanya Bitcoin, nanti altcoin juga akan ikut ngepam bro. Nah kalau kita lihat ya, nah ini adalah golden cross sebelumnya. Nah ini kan hampir sama nih ya, ini sama yang tanda ini hampir mirip. Nah kalau kalian lihat di sini bro ya, di sini. Nah kalian bisa melihat ketika kedua garis ini bersilangan, apa yang terjadi pada chartnya? Boom, Uranus bro ya. Uranus. Oke ya. Bukan Palung Maria tapi Uranus gitu. Nah, lanjut dia akan melakukan pola yang sama ya. Kalau ini nanti terjadi, ini kan hampir menyentuh nih bro ya. Kalau ini tersilang bro, tidak menutup kemungkinan ya pola sebelumnya ini akan terulang lagi di sini. Yang kemungkinan bisa membawa Bitcoin untuk membuat all time high baru. Mantap ya. Nah, kali ini waktunya sangat menarik. Bitcoin sudah diperdagangkan di kisaran angka 96.000 ya kan, dan mengincar level resisten. Oke, tetap incaran pertama itu di area resistennya yaitu di area 108 dolaran. Level tertinggi lokal yang gagal ditembus pada bulan Maret. Dengan pola ini para investor mungkin sekarang memiliki dorongan teknis yang telah mereka tunggu-tunggu. Nah, terakhir kali Bitcoin mencetak persilangan persis ini, pasar juga berkonsolidasi mendekati resisten utama sebelum melesat karena volume baru dan arus masuk institusi teman-teman ya, ditambah dengan lingkungan pasar saat ini di mana ETF mengalir dan strategis membeli miliaran setiap minggu, dan pola teknis ini tiba-tiba tampak lebih dari sekedar kebetulan bro ya. Jadi masih ada peluang nih untuk mengalami rally harga. Nah, tentunya dengan kenaikan Bitcoin itu bro, itu akan menarik kenaikan daripada altcoin juga, termasuk ada Ethereum, Solana, BNB, XRP, dan masih banyak lagi altcoin lainnya ya. Begitu pula dengan sektor meme juga pasti akan naik teman-teman ya. Contoh seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP gitu kan, Floki, Bong, Wave, Pengu, teman-teman ya, Fartcoin ya kan. Dan masih banyak lagi meme coin yang memiliki komunitas yang cukup kuat juga akan mengalami rally. Itu kalau menurut saya ya, mengingat dari historical sebelumnya saat Bitcoin ngaceng, altcoin juga ikut bro, termasuk dari sektor meme coin. Nah, jadi buat teman-teman semua yang notabene masih sangkut nih, mohon bersabar dulu ya. Kita lihat apakah nanti akan terjadi volatilitas harga pada tanggal 7 ya. Semoga saja ada itikat baik dari Fed ya untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Oke ya. Karena The Fed ini juga udah mendapatkan dua desakan nih ya, terutama dari Donald Trump juga gitu kan. Nah, oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.